Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas 2.3.A.3 mulai dari diri, modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Sebelumnya, perkenalkan dahulu, fasilitator saya yaitu Bapak Teguh Aprianto, pengajar praktik saya Ibu Diah Ekasari Wulaningrum, dan saya Anita Nurhidayati, calon guru penggerak angkatan 7. Pertanyaan pertama, selama menjadi guru, tentunya pembelajaran Anda pernah diobservasi atau disupervisi oleh kepala sekolah Anda. Bagaimana perasaan Anda ketika diobservasi? Selama menjadi guru, tentunya saya pernah diobservasi atau disupervisi oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah. Ada dua hal yang disupervisi, yaitu administrasi dan proses pembelajaran. Ketika kepala sekolah melakukan supervisi atau observasi dalam pembelajaran yang saya laksanakan di kelas, saya merasa grogi, cemas, dan tegang karena merasa diawasi. Meskipun sudah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPP yang sudah saya susun dengan matang, namun tetap saja saya merasa khawatir jika pembelajaran saya tidak sesuai dengan standar penilaian kepala sekolah. Pertanyaan kedua, ceritakan pengalaman Anda saat observasi dan pasca kegiatan observasi tersebut. Pengalaman saat observasi. Pengalaman saya merasa gugup karena saya belum maksimal dalam melaksanakan tugas sebagai guru, baik ketika menyusun administrasi pelajaran maupun dalam proses pembelajaran. Kepala sekolah akan melakukan observasi atau supervisi sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati bersama di awal tahun ajaran. Contohnya 3 bulan sekali. Kepala sekolah akan memberikan pemberitahuan jika akan melaksanakan observasi, sehingga saya bisa mempersiapkan dengan matang apa saja yang perlu saat observasi. Pada saat observasi, kepala sekolah akan mengamati penataan ruang kelas, kelengkapan perangkat pembelajaran, penggunaan media, juga mengamati metode serta strategi yang saya gunakan dalam pembelajaran yang saat itu dilaksanakan. Pengalaman pasca observasi. Pasca observasi, kepala sekolah akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait penataan ruang kelas, kelengkapan perangkat pembelajaran, penggunaan media, dan juga terkait proses pembelajaran yang sudah saya laksanakan. Beliau biasanya akan memberikan masukan dan saran yang positif kepada saya. Masukan dan saran tersebut saya jadikan sebagai bahan evaluasi diri, sehingga secara perlahan mampu memperbaiki kekurangan untuk menjadi lebih baik dalam memenuhi tugas saya menjadi guru. Pertanyaan ketiga, menurut Anda, bagaimanakah proses supervisi akademik yang ideal yang dapat membantu diri Anda berkembang sebagai seorang pendidik? Menurut saya, supervisi ideal yang bisa membuat saya berkembang yaitu, pertama, adanya perencanaan yang baik tentang tujuan dari supervisi tersebut. 2. Supervisor bisa menjadi among dan teladan sehingga bisa menjadi relasi bagi pendidik. 3. Memegang prinsip kemitraan setara sehingga tidak ada yang merasa dinilai maupun menilai. 4. Mendorong guru untuk dapat menemukan sendiri pemecahan masalah yang dihadapi. 5. Memaksimalkan potensi yang dimiliki guru untuk merencanakan tindak lanjut terhadap temuan-temuan yang ada dalam pembelajaran. Pertanyaan keempat, menurut Anda, jika Anda saat ini menjadi seorang kepala sekolah yang perlu melakukan supervisi, di mana posisi Anda sehubungan dengan gambaran ideal di atas, dari skala 1 sampai dengan 10. Situasi belum ideal 1 dan situasi ideal 10. Menurut saya, jika saya menjadi kepala sekolah dan melakukan supervisi, posisi saya sehubungan dengan gambaran ideal di atas dari skala 1 sampai dengan 10. Situasi belum ideal 1 dan situasi ideal 10 ada pada skala 7, karena terkadang saya masih ingin memberikan saran ketika yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan standar. Pertanyaan kelima, aspek apa saja yang Anda butuhkan untuk dapat mencapai situasi ideal itu?
Aspek yang saya butuhkan untuk dapat mencapai situasi ideal itu antara lain 1. Referensi tentang supervisi akademik. 2. Identifikasi kompetensi diri dari diri sendiri dan orang lain. 3. Berpikiran terbuka dan ingin tahu. 4. Mampu mendorong seseorang untuk menemukan sendiri solusi atas masalah yang dihadapinya. Pertanyaan selanjutnya, apa saja harapan yang ingin Anda lihat pada diri Anda sebagai seorang pendidik setelah mempelajari modul ini? Harapan yang ingin saya lihat ada pada diri saya setelah mempelajari modul ini adalah: pertama, saya berharap mampu memahami seluruh materi sehingga dapat menerapkan dalam praktik baik di lingkungan sekolah. 2. Saya berharap mampu membangun komunikasi yang empatik dan memberdayakan sebagai pemimpin pembelajaran dalam membuat strategi yang mampu menggerakkan komunitas sekolah. 3. Mempunyai paradigma berpikir coaching dalam berkomunikasi untuk mengembangkan kemampuan rekan sejawat. 4. Menerapkan praktik komunikasi, memberdayakan dan penggunaan paradigma berpikir dan prinsip coaching. 5. Meningkatkan kompetensi diri, yakni kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan emosional. Pertanyaan selanjutnya, apa saja kegiatan, materi, manfaat yang Anda harapkan ada dalam modul ini? Kegiatan, materi, manfaat yang saya harapkan ada dalam modul ini adalah: 1. Kegiatan yang saya harapkan ada dalam modul ini yaitu adanya kegiatan atau kolaborasi dalam praktik baik coaching, supervisi akademik bersama fasilitator, instruktur, dan khususnya bersama rekan-rekan CGP. 2. Materi yang saya harapkan ada yaitu tentang coaching untuk supervisi akademik. 3. Manfaat yang saya harapkan adalah saya mampu menguasai seluruh materi yang ada dalam modul ini sehingga dapat saya terapkan dengan baik di instansi tempat saya kerja. Demikian tadi pemaparan dari saya, tugas mulai dari diri modul 2.3. Terima kasih, salam dan bahagia. Guru Bergerak Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.